Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So everyone, kita udah ngeliat Bitcoin hari ini kecenderungannya konsolidasi. Ini sebenarnya kalau menurut saya sih masih sejalan ya dengan yang previously kita share di video terakhir. Jadi memang minggu ini adalah sibuk ya, minggu-minggu sibuk buat market. Mengingat Jerome Powell akan ngomong di hari Jumat jam 8 malam, kemudian hari Kamisnya pagi-pagi nih subuh-subuh buat teman-teman yang mungkin biasanya aktif malam-malam ya, kita bisa ngeliat pergerakan mungkin agak volatile sekitar jam 1 sampai jam sekitar setengah 3-an ya, karena press conference ini biasanya berlangsung lebih kurang sejam setengah. Dan ada interest rate decision, economic projection, serta interest rate projection. So it's gonna be a very volatile week this week teman-teman. So kita harus be careful, terutama buat kita yang biasanya transaksi mungkin by futures market atau mungkin transaksi trading di spot market juga. Itu tetap harus antisipasi momen-momen aktivitas itu. Kalau kita lihat Bitcoin hari ini range-nya mulai tipis guys ya. Ini sejak pembukaan tadi pagi itu ada di kisaran harga lebih kurangnya sekitar jam 7 pagi kita pembukaan di 68 ribuan dolar ya. And then kita ngelihat dia close candle saat ini kalau per hari ini itu di bawah sini teman-teman. Nah, ini kalau misalkan dari perspektif daily berarti close candle yang kebentuk tuh lebih kurangnya kayak gini lah ya teman-teman bayangannya. Ini sempat naik kemudian dia turun, jadi lebih kurangnya tampak closing dalam keadaan bearish ya. There you go teman-teman, kalian bisa lihat ya, mirip-mirip ya candlenya lebih kurangnya. And then kalau kita ngelihat dari perspektif weekly-nya, satu yang kita mungkin concern kan ya dalam beberapa waktu terakhir teman-teman, saya pikir ini adalah highest ya, all time high pada 2021. And somehow kalau kalian lihat, walaupun kita udah sempat main di atas level 73.000 ya, udah sampai 73 ribuan something lah, tetap loh closingnya by the body ya. Ini kalau saya coba untuk pembulatan ya. Saya nggak suka ngeliat angkanya tuh kayak rancu gitu guys ya. Nih, atau ini ya, saya geser ke sini, saya pakai kontrol nih teman-teman biar dia nempel tuh jadi magnet ya. Nah, pas 69.000 dolar, Anda perhatikan di manakah closing Bitcoin pada time frame weekly, just right below the 69,000 dollars ya. Begitu open minggu lalu di atas, kemudian closingnya di bawah sekitar 68.384 dolar. So technically it's a big rejection on the all time high sebagai resistance kita. Dan apakah ini akan mempengaruhi market secara keseluruhan? Ya memang sih wajar aja ya kalau misalkan kita ngelihat mereka juga lagi nunggu press conference kan, nunggu Jerome Powell ngomong dulu biar jelas gitu loh this year ya terutama akan seperti apa. Nah, di previous video saya sempat ada bahas soal healthy correction. Jadi saya tetap mau remind kembali buat teman-teman viewers kita semua, jangan panik ya. Kadangkala kita ngelihat kayak gini aja udah dianggap longsor gitu loh. Padahal ini bukan bagian dari koreksi. Saya cuma bilang ini adalah berhenti sejenak. Ya, kamu bayangin harga naik itu dari harga sekitaran 41.000 ke atas, itu topnya di 73.000, total 32.000 dolar, dan inflow-nya tuh miliaran dolar guys. Jadi kalau misalnya kalian bilang kayak gini dianggap sebagai longsor, waduh, bingung ya. Ini tuh di ujung, di puncak gunung. Gimana caranya kalian bilang ini longsor ya? Technically it's not a correction yet. Bahkan kalau saya bilang koreksi teman-teman, very likely bisa aja kita dapat skenario-skenario seperti ini ya. Ini saya kasih beberapa contoh more or less-nya ya. Bisa aja kita dapat skenario kayak gini. Nah, ini baru koreksi ya, berproses mungkin beberapa minggu menjelang halving ya kan. Dan seperti yang saya sampaikan ya, menjelang halving kalaupun ada koreksi wajar nggak sih? Kalau buat saya sih wajar banget. Mungkin dia retest ya, nunggu exponential moving average 8-nya cooling down, 21-nya cooling down, chase the market, and then baru after that kita rebound lagi ya, bisa banget teman-teman. Itu sangat-sangat possible untuk terjadi. Dan dengan kondisi di mana di sini tersedia banyak sekali fair value gap ya, especially untuk time frame weekly ini ada fair value gap. Ini kan berarti buyers activity-nya di sana tuh sangat-sangat signifikan, membuat supply yang ada dimanapun ya, di situ dihajar teman-teman. Dalam artian kalau ibaratnya ada orang sell ya pokoknya dibeli terus sama mereka ya, dibantai terus sampai harganya tuh nanjak terus secara signifikan. Kalau misalkan let's say gak kayak gini ya, which is ini turun teman-teman, mungkin retest ke 60.000 dolar ya, probably bisa juga kita ngelihat dia cuman konsolidasi di dalam inside bar
Ya, possible nggak? Possible. Mungkin skenarionya bisa jadi dia bergeraknya kayak gini, inside bar, ya kan? But then after that, kita ngelihat dia rally lagi, akhirnya breakout lagi. Tapi sebelum itu konsolidasi dulu, flat di dalam aja ya. Saya nggak tahu nungguin apaan dah ya. Yang pasti ada possibility kita bisa ngelihat pergerakan seperti itu ya. Cuman teman-teman, saat ini saya cuman mau prepare aja buat kalian juga punya kesiapan gitu ya. In case kita ngelihat market melakukan pergerakan yang bisa dibilang tidak diharapkan lah ya. Mungkin banyak orang yang ngarepin lah ya Bitcoin bisa begini gitu kan, kayak turun 20%. Tapi saya cukup yakin sebagian besar teman-teman tuh tidak mengharapkan hal itu. Apalagi buat kalian yang masih baru kenal kripto dan masih seumur bisa dibilang kurang dari 1 tahun ya. Jadi mungkin akan kaget nih ngelihat Bitcoin atau kripto yang pergerakannya tuh volatility-nya dalam sehari bisa lebih dari 5-10%. Ini Bitcoin. Kalau altcoins ya itu dalam sehari bisa belasan persen sampai 20% guys, lebih gitu ya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Banyak faktor seperti Bitcoin dominance yang saya sampaikan teman-teman. Walaupun di sini kalau kita lihat ya, mungkin kalian bisa aja hubungkan nih antara high point ini ketemu dengan high point ini. Terus kalian akan bilang, wah ini udah deket nih dengan alt season gitu ya. For example, kalian bilang seperti itu. Saya tadi sempat posting sih by the way di Twitter ya. Saya menjelaskan bahwa my plan still continues. Ini sama teman-teman dengan yang saya pernah sampaikan pada saat waktu lalu 2 Maret. Saya udah pernah post ya, simple plan for next bull run. Dan saya ngelihatnya di situ masih bisa dibilang akumulasi ya altcoin selama dia di atas 50%. Jadi saya sebenarnya nggak ambil pusing guys. Selama dia main di atas 50% itu artinya simple. Time to accumulate more di altcoins. So every dip, every discount yang kalian dapatkan, kalian bisa cari peluang untuk menambah barang di sana. Ya. Jadi nggak perlu panik, walaupun kita ngelihat hari ini Bitcoin dominance-nya tadi ya teman-teman sempat nanjak nih dan akhirnya breakout dari trendline. Saya sudah sampaikan pada kala itu kita bilang nih berpotensi membentuk double bottom dengan area 0,71% retracement, di mana 53% itu merupakan indeksnya ya pada si Bitcoin dominance. Apakah di sini akan pasti naik? Ya sebenarnya nggak juga ya. Kita ngelihat ini juga, ini kalau saya tambahkan struktur yang berbeda ya, bikin kasih teman-teman angin segar gitu kan. Tenang guys ya, ini aman. Naik ini bisa jadi rising wedge kok ya kan. Possible apa? Possible turun lagi. Bisa nggak? Bisa teman-teman ya. Jadi sebenarnya jangan langsung diambil pusing ya bahwa ini break trend line ini bakal naik nih dan lain sebagainya. Pokoknya simple aja, di atas 50% kamu akumulasi. That's it ya teman-teman sekalian. Kemudian USDT dominant sendiri, kalau kita ngelihat struktur secara gambaran besar ya, ini ada satu level yang sebenarnya saya anticipate, yaitu di kisaran area ini memang, itu adalah area support. Jadi memang kalau seandainya kita ngedapetin dia mengalami koreksi, rebound dulu sesaat, wajar ya. Itu bukan hal yang bisa dibilang menyeramkan gitu. Kalian lihat, ini dia punya trend line sejak tahun 2019 loh guys ya. Total udah 1736 hari trendline itu bertahan sampai akhirnya satu titik. Sorry saya tarik dari sini ke sini ya. Sampai akhirnya satu titik kita ngelihat di tanggal 5 Februari 2024 menuju ke kisaran tanggal 12 Februari 2024 akhirnya dia patah tren itu. Jadi di sini kelihatan bahwa USDT yang ada di market itu benar-benar dibelanjain secara agresif. Ya, mereka bukan profit taking lagi, tapi mereka belanjakan secara agresif. Dan saat ini, kalau kita ngelihat kondisi kayak gini terjadi, itu artinya profit taking. Ada possibility kok untuk dia tetap melanjutkan trennya menuju ke penurunan berikutnya. Mengingat kita udah mau halving, ya tetap patokan saya di sana guys, secara fundamental. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman yang expecting seluruh altcoins harus pumping before halving, saya kasih tahu ada bedanya teman-teman. Bitcoin itu di backup sama ETF. Altcoins itu nggak ada ETF, which means saat ini itu terkena exposure aja kita bilang dari retail investor yang suddenly mulai trading crypto lagi, mulai jadi investor crypto lagi. Jadi mereka ngelihat Bitcoin udah 70.000 terakhir, nggak mungkin gue beli sekarang. Jadi apa yang mereka lakukan? Alternative coin. Makanya namanya alternative coin, disingkat altcoins. Dapat exposure, harga itu bisa pumping. Tapi kalau kita ngelihat secara historical data, the true fundamental behind the bull run itu adalah ketika Bitcoin sudah halving.
artinya supply yang sehari-hari didapatkan dari para miners itu dipangkas separuh, maka demand yang tetap tinggi menyebabkan market itu memiliki potensi untuk rally lebih signifikan. Jadi yang lain nyusul gitu loh. Tapi memang faktanya adalah after halving kan, bukan sebelum halving gitu loh. Sebelum halving kita ngelihat dia pumping, kebetulan aja Bitcoin ETF spotnya di approve dan market mulai start rally. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan yang perlu kalian pahamin. Kenapa alt season belum kelihatan ya. So for now Bitcoin in the end kalau kita ngelihat dari perspektif time frame weekly ya, ini bisa jadi inside bar, bisa jadi dia konsolidasi aja. Sementara kalau dari perspektif time frame daily-nya, sebenarnya saya suka somehow exponential moving average 21 nunjukin level itu masih sebagai area supportnya. Lalu kalau kita ngelihat perspektif time frame hourly-nya yang saya sebelumnya sempat review ke teman-teman, pertimbangan saya tuh sebenarnya banyak guys ya. Ini saya sampaikan kemarin melalui advance group juga beberapa poin ya. Kenapa saya tulis seperti ini? Nih saya jelaskan teman-teman satu persatu. Starting dari ini saya hapus, ini saya hapus ya. Struktur bearish gampang. High, low, lower high, lower low ya. Di sini lower low, lower high, lower low, possible lower high. Dia belum ngambil high point ini yang artinya belum ada reversal. Itu pertama. Kedua, Fibo golden ratio. Top to the low. Look at that ya, 61.8% itu masih berfungsi sebagai area resistance. Itu pertama, itu kedua. Kemudian teman-teman saya gunakan VWAP ya dari top di sini. Nah, kalian bisa lihat VWAP juga sama. Resistance, resistance, resistance. Kemudian exponential moving average 100. Especially ini untuk time frame ya 1 jam sih sebenarnya. Kalian lihat di sini. Saya hapus VWAP-nya. Saya double klik exponential moving average-nya. Seperti ini, sorry guys, salah klik ya. Seperti ini, saya hapus dulu dan kalian lihat lebih tebal teman-teman. Take a look there, ya. Where's our EMA 100? After dia bergerak di bawah EMA 100. Tuh ya, sebelumnya kan dia di atas ya. Akhirnya dia bergerak di bawah. Kalian lihat berapa kali dia kena reject? 1, 2, 3. Oke, udah jelas ya. EMA 100 masih jadi challenge untuk si Bitcoin. Ditambah saya menggunakan yang namanya VRVP. Ya, di VRVP sendiri, kalau kalian notice, the highest volume ya barengan sama exponential moving average 100 dan VWAP. Jadi point of control atau disingkat dengan POC pada VRVP, the highest volume itu ada di level itu ya. Tuh kalian lihat yang garis warna merah ini nih ya, yang panjang itu karena volume paling gendut itu ada di sini teman-teman, lebih kurangnya. Jadi memang ini adalah kunci utama kalau kita pengen lihat Bitcoin bisa rebound. Ya, that's the idea more or less teman-teman sekalian ya. Jadi untuk saat ini bagaimana keadaannya Bitcoin? One thing yang saya juga pengen notice ke teman-teman bahwa ada possibility kita membentuk inverted head and shoulders dengan VWAP serta point of control dan high volume resistance tadi yang kita sudah marking sebagai area resistance-nya. Asal Bitcoin bisa begini, nah itu bagus. Berarti apa? Kemungkinan besok dia akan ngejar ke area 69.000 sampai 70.000 dolar lebih kurangnya. Karena di level itu terdapat liquidation leverage yang cukup gendut ya. Kalau kita lihat dari segi order, mungkin saya refresh sekali lagi untuk make sure teman-teman. Oh, masih sama lebih kurangnya ya. Liquidation level 327 juta dolar di 69.000, meanwhile di bawah itu di 66.000. Jadi kalau memang dia mau selepet ke bawah dulu ya, let's say di sini 66.000 nih teman-teman. Selepet dikit habis itu dia naik, bisa juga ya. Itu bisa jadi possibility yang kita boleh pantau untuk saat ini. So, ini saya akan tinggalkan, besok kita lihat, mudah-mudahan dia berhasil take over itu, dan kalau dia berhasil take over itu, very likely kita ngelihat dia rebound ya. Another perspektif yang akan saya tambahkan adalah teman-teman, there's a possibility kalian bisa anggap ini juga sebagai falling wedge, which is kita breakout sudah dari falling wedge dan saat ini menuju ke validasi untuk terbentuknya inverted head and shoulders. That's it teman-teman ya, the idea behind Bitcoin untuk saat ini. Kalau secara short term mungkin saya lihat ada probabilitas kita bisa nanjak dulu, tapi ingat kalau institusi mungkin sudah mulai slowing down disebabkan oleh FOMC ini, jadi saya rasa kita nggak bisa berharap terlalu banyak teman-teman untuk saat ini ya. Ada possibility juga untuk market tetap turun mengejar ke area yang saya masih harapkan kalau bisa dapat ya, untuk saya ngebit di area tersebut sebelum akhirnya dia benar-benar rally ya. Jadi saya tetap biasnya sama untuk Bitcoin, still bullish as long $61,000 itu belum di breakdown
ya, $61.000. Kenapa di level itu? Karena that's the only low level yang mempertahankan Bitcoin. Kalau itu breakdown, nah kalian tahu deh ya apa yang akan terjadi pada time frame perspektif weekly dan daily. Ya very likely kita main di bawah EMA 21. Artinya kita udah kehilangan momentum dan possible banget untuk ngejar ke harga lebih rendah, probably di $53.000 worst case scenario. Oke, so that's gonna be the update dari saya untuk teman-teman semua. Thank you very much guys for those of you who paying attention, nonton sampai finish. Semoga informasinya bisa tersampaikan dengan baik, bisa diterima dengan baik, dan mendapatkan referensi analisis yang bisa membantu teman-teman menjadi lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Alright, God bless to everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers and bye bye guys.